Saya akan nyambung dengan kalimat ini, ya. Saudara dengar baik-baik dan jangan kaget. Dari uraian yang pertama yang Pastor Ramon sampaikan kepada kita, maka saya bisa simpulkan pengajaran iman yang selama ini didengar dari mimbar-mimbar gereja, isinya adalah iman yang mengajari kita untuk merampok surga. Kedengarannya nggak enak, tapi ini fakta. 90 sekian persen khotbah-khotbah tentang iman yang selama ini kita dengar dari mimbar-mimbar gereja, atau lewat gereja YouTube, lewat gereja sosial media, isinya itu cuma iman yang merampok surga. Saudara perhatikan penekanan terakhir dari Pastor Ramon tadi, Pak Ramon tadi. Harusnya kita ini beriman untuk kita ini menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Dan itu iman yang benar. Saya beri contoh. Berapa ratus kali kita mendengar khotbah Lukas 1:38. Maaf, 39. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kata malaikat itu kepada Maria. Jelas, bagi Bapa di surga, Tuhan yang maha dahsyat, yang maha kuasa itu memang gak ada yang mustahil. Tetapi kalau ayat firman yang dikatakan Gabriel kepada Maria, lalu kita aplikasikan, kita paksakan, yang berapa kali tadi Pak Ramon katakan, maksa Tuhan, maksa Tuhan. Maka itu saya berani berkata, itu iman yang merampok surga. Nah kalau Lukas 1 itu, firman yang disampaikan Gabriel kepada Maria, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Lalu kita khotbahkan. Maka itu saudara, walaupun saudara gak punya uang, tapi saudara punya iman untuk beli mobil, percayalah, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah itu iman yang sangat ngawur. Itu yang saya katakan itu merampok surga. Maaf. Selama virus Delta merajalela tahun 2021 bulan Juli dan Agustus. Oh, ayat 37, maaf saya salah. Lukas 1:37. Baik, saya baca dulu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat sebab tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Terjemahan lama. Karena tiap-tiap firman Tuhan satu pun tidak ada yang mustahil. BIS, sebab untuk Tuhan tidak ada yang mustahil. TSE, karena bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Saya sangat percaya. Tapi, FYH, karena setiap janji Tuhan pasti digenapi. Saudara dan saya kalau mengkhotbahkan atau membaca atau merenungkan Lukas 1:37, tidak boleh keluar dari konteksnya. Apa yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Maria, ini konteksnya. Maria kan gadis, belum menikah. Dikatakan bisa hamil. Wah, itu masalah besar. Jadi bukan cuma janji Tuhan gak ada yang mustahil. Memang. Tapi Lukas 1:37 janji Papa kepada Maria. Maria, walaupun kamu masih gadis belum menikah, kamu bisa hamil. Lahirlah Yesus. Nah, konteksnya mulai hari ini. Kalau ada di antara rekan-rekan saya, para pengkhotbah, pernah khotbah salah tentang ayat ini dan mengajak jemaat Tuhan murid Yesus merampok surga dengan ayat ini, ubah. Yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk Maria dan untuk kita. Dengarkan kalimat ini. Model seperti kita, saya berkata umum ya, model seperti kita yang masih doyan duit,
doyan berbuat dosa begini. Mustahil enggak bahwa Yesus Kristus Tuhan itu akan nyata di hidup kita? Kalau saya pakai istilah guyonan, jelas mustahil bin mustajab. Nggak mungkin orang model seperti kita-kita ini akan serupa Yesus. Mimpi lu, gitu loh orang bilang. Tapi kalau saudara dan percaya lewat kuasa Roh Kudus, lewat proses yang Tuhan kerjakan lewat hidup kita, maka keserupaan kita dengan Tuhan Yesus itu yang tidak mustahil bagi Tuhan, dan itu pasti terjadi. Nah, ini caranya melihat firman sesuai konteksnya. Jangan dibuat jauh-jauh. Contoh lain, maaf, tidak sedikit gereja-gereja khotbah Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, Yesus Kristus Tuhan, Gembala Agung itu datang untuk memberimu hidup, bahkan hidup dalam kelimpahan. Nah, itu pun dikhotbahkan iman merampok surga. Jadi saudara, percayalah, kita nggak akan kekurangan lagi untuk keperluan materi, untuk keperluan apa saja. Sebab Yesus memberi kita hidup yang berkelimpahan. Jadi kelimpahannya itu tentang materi yang dikhotbahkan. Padahal di ayat ini Tuhan Yesus tidak bilang sedikit pun tentang materi. Perhatikan baik-baik. Oke, ayat saya baca. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka, saudara dan saya, memiliki hidup dan memilikinya secara berlimpah. Nggak ada soal duit, nggak ada soal materi. PS, pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk merusak. Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup, yaitu hidup berlimpah-limpah. TSI. Tetapi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku sudah datang ke dunia ini untuk memberi hidup, yaitu hidup yang penuh dengan berkat. Nggak ada masalah duit, saudara. Jadi yang berlimpah-limpah itu hidup kita, bukan materi kita. Loh, apa sih bedanya? Gini loh. Tidak sedikit orang hidup, tapi tidak hidup. Kenapa? Karena hidupnya cuma pas-pasan untuk hidup. Tapi yang Papa mau, saudara dan saya, karena kasih Tuhan Yesus Gembala yang baik itu, kita diberi hidup, tapi hidup yang berlimpah-limpah. Jadi yang berlimpah itu hidupnya, bukan materinya. Dengar, banyak orang berlimpah materi, tapi tidak berlimpah hidup. Bedakan itu. Hidup yang melimpah, itu hidup yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Nggak ada khawatir, nggak ada takut, ya, nggak ada dendam, nggak ada benci. Itu hidup yang melimpah dengan hidup. Bukan hidup yang melimpah dengan materi. Maaf. Saya percaya semua kita pasti pernah ketemu punya teman kaya raya. Tapi hidupnya nggak melimpah. Susah tidur. Stres. Padahal uangnya banyak. Sakit-sakitan. Itulah hidup yang pas-pasan. Yaitu pas untuk hidup. Bukan materinya. Tidak. Saudara, di dalam hidup itu ada damai sejahtera. Ada sukacita. Ada kebahagiaan. Ada ketenangan. Ada rasa cukup. Nah, itu yang melimpah. Yang Tuhan janjikan. Nah, kalau hidup saudara dan hidup saya bisa melimpah dengan hidup, maka untuk berbagi dengan siapa saja, itu jadi gampang. Karena kita punya hidup yang lebih, yang luber.
dan bisa berbagi kepada siapa saja. Bagi yang belum mengerti, pelan-pelan mengerti. Bagi yang sudah kenal saya lama, saya betul-betul menikmati Yohanes 10 ayat 10. Hidup yang berlimpah. Hidup saya ini lebih-lebih, saudara. Karena hidup saya lebih-lebih, maka itu banyak orang bisa menikmati hidup yang saya dapat dari Tuhan Yesus. Ambil saja hidup itu. Apa artinya? Waktu saya dipakai orang, pikiran saya, ide saya, apa saja yang ada di hidup saya, orang itu nikmati. Wow, ini sahabat saya, Dona Wurangian. Amin. Hidup berlimpah-limpah dalam Tuhan bukan ukuran materi. Bukan hidup jadi sultan kaya mendadak. Setuju, Dona? The message. Terima kasih, Edwin. A thief is only there to steal and kill and destroy. Pencuri ada di situ hanya untuk mencuri, membunuh, merusak. I came, Yesus datang, so they can have real and eternal life. More and better life than they ever dreamed of. Ini terjemahan The Message. Terima kasih, nak. Yesus datang supaya saudara dan saya dapat memiliki the real and eternal life. Hidup yang sungguh-sungguh hidup. Bukan hidup yang hidup-hidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, saya ulangi. Jadi Tuhan Yesus datang memberi kita hidup yang betul-betul hidup. Dan hidup yang kekal. Jauh lebih baik daripada hidup itu sendiri dan impian-impian kita. Wow, luar biasa, saudara. Dari Siantar ada komen, hidup berlimpah bisa menjadi jawaban doa bagi orang lain. Amin. Jadi kita nggak cuma memaksa Tuhan menjawab doa kita. Wih, luar biasa. Oke, dari Jakarta, Pak Joko, saya baca komen. Benar yang disampaikan sekarang. Yang disampaikan Adam Clarke's commentary, ya, ada buku komentar Alkitab. Might have it more abundantly. Jadi memiliki hidup yang abundant, yang berlimpah-limpah. That they might have an abundance. Jadi orang yang punya hidup dari Yesus yang berlimpah-limpah itu, hidupnya itu melimpah terus. Bentar. Meaning either of life, artinya juga hidup itu sendiri. Or of all necessary good things, juga hal-hal baik yang dinikmati dalam hidup. Greater felicity, jadi lebih besar dari semua yang ada fasilitasnya than ever was enjoyed under any period of the Mosaic dispensation. Jadi di bawah semua hal-hal kecil yang terjadi di hidup kita. And it is certain that Christians have enjoyed greater blessing and privileges than were ever possessed by the Jews. Wow. Jadi bahkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang Yahudi, saudara dan saya memiliki hidup Yesus yang berlimpah-limpah, kita bisa menikmati lebih daripada itu. Even in the promised land. Wow. Jadi bahkan lebih daripada yang Tuhan janjikan di tanah perjanjian itu. Puji Tuhan, ini yang luar biasa. Oke, ada yang komen dari lapas perempuan Martapura. Amsal 14:26. Dalam takut akan Yahweh ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Terima kasih anak-anak dari Martapura. Jadi di dalam takut akan Papa di surga, hidup ini tenang, tidur itu nyenyak, makan sedikit, makan banyak tetap nikmat. Karena ada hidup yang berlimpah-limpah. Jadi jangan disalahgunakan. Yudas ayat 20. Yudas itu cuma satu pasal. Yudas ayat 20. Ayo kita lihat. Jadi mulai hari ini, Rekson, percaya ya, Tuhan bisa tolong masalahmu. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kerjakan yang Tuhan inginkan.
Shalom juga Cipto. Saya lupa siapa ini. Yudas ayat 20. Karena Yudas itu cuma satu pasal. Yudas ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih. Maka itu tema kita hari ini belajar tentang apa itu iman. Jadi selama ini yang gereja khotbahkan tentang iman adalah iman yang hanya seputaran materi, sukses, kaya, kasihan Tuhan. Padahal iman yang benar itu, saudara dan saudara beriman, kita mampu dan bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Akan tetapi, kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. TSI langsung ya. Tetapi saudara-saudari yang saya kasih, hendaklah kalian masing-masing saling menguatkan supaya terus percaya penuh kepada ajaran suci yang sudah disampaikan kepadamu. Tetaplah berdoa dengan bantuan Roh. Nah, jadi ada iman yang paling suci. Edwin, Papa minta terjemahan The Message, Edwin. Yudas ayat 20. Jude, ya. Kita lihat ini. Nah, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang ada standar iman yang paling suci. Saya ulangi, standarnya iman yang sangat suci. BMK, terima kasih. Sangat suci. Paling suci. Berarti ada iman yang sekedar suci. Berarti ada iman yang setengah suci. Berarti ada iman yang seperempat suci. Berarti ada iman yang tidak suci. Why? Nah, kalau ada tingkatan iman seperti itu, terus bagaimana iman model yang lain? Ya harus kita kejar yang paling suci dong. Karena ini yang Papa kita minta. Maka Edwin, but you, dear friends, carefully build yourselves up in this most holy faith by praying in the Holy Spirit. The most holy faith. Sama iman yang paling suci. Bangun dirimu dengan serius. Oke, Rutan Bantul, Tuhan memberkati ya. Tetap rindu belajar firman Tuhan. Nah, bagi semua saudara, anak-anak saya, warga binaan, untuk bebas, nggak perlu iman. Kalau masa hukuman saudara sudah selesai, pasti bebas. Nah, itu nggak usah diimani. Minta remisi, ya, dapat peninjauan kembali, itu nggak perlu iman. Penuhi semua syarat rutan atau LP di mana saudara berada. Nah, kalau semua itu dipenuhi, otomatis untuk sehat, jarang sakit, ya jarang loh, bukan nggak pernah sakit. Itu nggak perlu iman, asal nurut firman Tuhan saja. Pola makan dijaga, mulut jangan rakus. 2, hidup penuh sejahtera, hati yang gembira adalah obat. Oke, ya. Terus istirahat yang cukup. Nggak usah khawatir, takut, gelisah. Itu sumber penyakit. Nah, kalau kita hidup menuruti peraturan firman, sembuh itu sudah bagian kita. Karena kita taat. Nah, itu nggak perlu iman. Rajin menabung. Belajar hemat. Belanjakan yang jadi keperluan, bukan jadi keinginan. Itu nggak perlu iman untuk punya uang. Itu otomatis. Maka itu saya ulangi lagi. Tidak sedikit khotbah-khotbah yang salah. Beri, saudara, beri. Pasti Tuhan akan beri. Enak saja.
Itu apa bedanya dengan main judi dong? Maaf. Betul tidak, saudara? Nah, maka itu hari ini kita harus membedakan. Mana yang perlu iman dan mana yang tidak perlu iman. Semua peraturan yang Tuhan berikan kepada kita, lalu kita ikuti, kita taati. Itu nggak perlu iman. Itu sudah otomatis. Berapa kali kita belajar lewat Zoom ini? Ada orang dapat hadiah, bonus. Ya. Walaupun semuanya sudah beres, tapi ingat bagian terakhir dari semua bonus hadiah itu ada kalimat pendek. Syarat dan ketentuan berlaku. Betul ya? Nah, jadi kalau kita sudah dapat janji-janji Papa, janji lu ya, ada di Alkitab, itu nggak perlu kita imani. Tapi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan bonus itu, hadiah itu yang kita harus lakukan. Oke, makasih Dona memberi kalimat bagus. Harus sering-sering bawa firman-Nya seperti ini. Karena sekarang ada pengajaran di tengah jemaat untuk bisa hidup jadi sultan. Waduh, thanks hambanya. Mengerikan sekali. Jadi saya ulangi, tidak semua hal dalam hidup kita itu harus pakai iman. Tidak. Kalau semua syarat dan ketentuan yang tertulis di Alkitab kita lakukan, otomatis janji itu terpenuhi dalam hidup kita. Nah, saya harap jelas ini, supaya kita tidak merampok surga lagi. Jadi iman kita itu hanya untuk iman, supaya kita bisa jadi sama seperti Yesus. Ada komen dari Palu. Kebanyakan ada yang minta didoakan untuk hidup diberkati, hidup sukses kaya raya. Lalu malas tidak mau kerja keras. Lucunya yang mendoakan berkata terima dengan iman. Wah, inilah perampok-perampok surga itu. Maaf. Jangan kita menyuap Tuhan dengan uang kita, persembahan, doa pagi, doa puasa, rajin baca Alkitab, sekian pasal sehari, tapi nggak pernah dilakukan. Nggak bisa. Maka itu dalam Ibrani 11 tadi, ada kata, walaupun mereka sudah beriman, tetapi tidak mendapatkan janji yang mereka imani. Wih, itu luar biasa, saudara. Dan mereka tidak kecewa. Aduh, hebat sekali Tuhan. Wih, betul Kiki. Ini anak saya dari Karawang. Banyak praktek sihir dalam gereja. Betul. Banyak praktek bim salabim dalam gereja. Banyak praktek seperti beli lampu Aladin. Tinggal digosok 3 kali. Jin keluar. Lalu dapat tawaran. Minta apa saja. Waduh. Maaf. Itu iman yang sangat najis. Bukan tidak suci saja. Najis. Jadi iman kita. Oh, dari LP Batang. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan memberkati. Jadi mulai hari ini. Ayo iman kita, iman yang paling suci. Terima kasih Pak Filipus, ini Ibrani 11:39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Bayangkan, kurang apa ini? Ayat. Jadi, walaupun mendapat kesaksian yang baik karena iman mereka, mereka tidak menerima apa yang dijanjikan. PS, alangkah besarnya kemenangan yang dicapai oleh semua orang itu karena iman mereka. Besar. Namun, mereka tidak menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Wah, bagaimana ini?
Ya Wanto, praktek yang tidak benar di banyak gereja harus kembali ke gereja mula-mula. Justru kami yang berterima kasih, maaf ya, saya mau bicara dengan seseorang sahabat saya. Justru kami yang berterima kasih Wanto, sebagai Papa Wanto izinkan Stella, anak kebanggaan kalian, untuk ada di Papua. Puji Tuhan kalau besok Stella akan balik ke Jakarta. Kami yang berterima kasih. Nanti kita telepon ya Wanto. Saya baca lagi BIS-nya. Ayat 39 Ibrani 11. Alangkah besarnya kemenangan yang dicapai oleh semua orang itu. Besar loh. Kemenangan yang mereka capai. Karena iman mereka. Wih, ini apa? Namun. Lah kok namun? Mereka tidak menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Apa mereka kecewa? Marah dengan Tuhan? Tidak. TSI. Sekarang. Orang-orang itu menjadi contoh yang baik bagi kita. Karena sudah terbukti bahwa mereka percaya penuh kepada Tuhan. Biarpun mereka mati sebelum menerima apa yang sudah Tuhan janjikan. Tuhan tolong supaya banyak yang mendengar ini. Khususnya selama pandemik, apalagi tahun lalu, ada orang-orang yang kami kasih meninggal karena COVID. Hari ini kami belajar dengan firman ini dalam nama Yesus. Sampaikan kepada keluarga-keluarga yang masih berduka saat ini. Karena ada anggota keluarganya yang meninggal karena COVID. Padahal sudah doa puasa, doa malam. Sudah beriman sembuh. Tapi tetap meninggal. Ini firman yang luar biasa. Saya baca lagi terjemahan sederhana Indonesia. Sekarang orang-orang itu menjadi contoh yang baik bagi kita. Karena sudah terbukti bahwa mereka percaya penuh kepada Tuhan. Wih, kalimat ini loh. Biarpun mereka mati sebelum menerima apa yang sudah Tuhan janjikan. Tuhan tetap senang kepada mereka. Karena iman mereka, kepercayaan mereka. Roh Kudus menolong kita mulai hari ini untuk mengerti iman yang benar. Saya ulangi lagi. Tidak semua hal harus kita imani. Tidak semua hal harus pakai iman. Harus menggunakan iman sesuai yang tertulis. Jadi saudara dan saya tidak perlu mengimani yang macam-macam. Asal turuti syarat dan ketentuannya. Kalau saudara dan saya menuruti syarat dan ketentuannya, nggak usah iman. Bonus itu, hadiah itu pasti jadi milik kita. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Jadi iman kita hanya untuk hal-hal yang mustahil buat kita. Jadi seperti Yesus. Aduh mustahil, tapi ada iman. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadilah orang-orang hebat mulai hari ini. Hanya punya dasar iman yang paling suci. Betul ya? Jadi bukan iman yang apa saja. Oke, ada yang komen. Banyak pendeta bicara dalam iman di mimbar tapi banyak yang jatuh dalam ketagingan. Yaitu karena imannya hanya untuk materi. Benar yang disampaikan hari ini. Karena di Ibrani 11 ternyata tidak ada kata iman yang dihubungkan dengan kekayaan. Betul. Nggak ada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oh, dari Nabi Re. Awalnya memang sedih. Karena kehilangan kakak pertama saya. Waktu bulan 7 lalu. Yang meninggal karena COVID. Tapi setelah Papa pernah sampaikan tentang pengkhotbah 3, 14, 15. Betul. Semuanya ada waktu Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo hidup yang benar. Haleluya.